dari kota itu dengan rasa. Minha min koryatin maksudnya minha itu. Karena dia muannas, dia perempuan, maka diganti ha, ya. Minha. Maka dalam Ini laki. Wah? Ini laki. Yang mana? Ini minha laki kan? Yang keluar laki-laki, makanya khoroja. Kalau perempuan khorojat. Khorojat. Tapi minha itu menerang. Min tuh hanya tuh menggantikan siapa? Hanya mengganti koryah. Koryah itu kan bentuknya perempuan. Koryah kota. Kota itu bentuknya perempuan, maka kata marbuto. Tapi di sini Musa. Yang keluar Musa, dari mana keluarnya? Dari koryah. Koryah itu adalah bentuk perempuan. Koryah itu kota. Kota itu bahasa Arabnya pakai tak marbuto kan, koryatun. Koryatun itu diganti dengan ha, makanya pakai ha. Jadi ha ini bukan menceritakan Musa, ha ini menceritakan Koryah. Kata-kata ha di sini nggak ada ha, min ha. Ha itu kata ganti untuk Koryah. Karena Koryah pakai marbuto. Jadi asal katanya fa kharaja min qaryatin khaifan. Tapi karena kita udah tahu maksudnya Koryah itu kita udah kenal, maka diganti dengan ha, minha. Kalau misalkan, jadi ha itu kata ganti untuk muannas, perempuan. Karena kenapa disebut perempuan? Karena dalam bahasa Arab kota itu koryatun, koryatun pakai tak marbuto, ya. Tapi yang keluar bukan perempuan, yang keluar laki-laki, makanya khoroja. Kalau yang keluar perempuan apa? Khorojat. Musa khoroja, huwa dia. Kalau hiya khorojat, film mandi ya. Jelas nggak Pak Agung? Jelas. Oke ya. Nggak, maksudnya Pak Riyad harus pelan-pelan karena saya tadi nangkepnya perempuan, ada perempuan di sini hubungannya apa? Ya. Ya jadi nanti nggak ngerti muridnya. Ya makanya kadang-kadang kita harus adjust speed kadang-kadang. Jadi fa kharaja minha. Nah, dalam bahasa Arab yang disebut sahibul hal adalah minha itu. Itu ada kedudukan minha itu dalam kalimat itu sebagai al-ismu al-majrur. Ada kedudukan dalam kalimat disebut al-ismu al-majrur. Karena ada huruf jarnya kan minha. Ya'lamu ma fis samawati. Ya'lamunya itu fi'il kan? Ma fis samawati. Fis samawati itu al-ismu al-majrur. Kedudukannya yaitu kata benda yang dikenakan huruf jar. Nah, yang diterangkan oleh khaifan itu adalah minhanya itu. Jadi si Musa itu ketika keluar dari kota itu dalam keadaan takut. Jadi takut itu wajar. Cuman takut yang berlebihan tidak wajar. Jadi takut dibagi dua, ada tobi'i, ada ghairah tobi'i. Takut yang berlebihan nggak wajar. Apa obatnya takut yang berlebihan? Kita tawakal. Musa fa kharaja minha. Nah, khaifan dalam keadaan takut. Nah, ini yang bentuk yang keberapa? Ketiga tadi. Yang pertama menerangkan fa'il, yang kedua merupakan maf'ulun bih, yang ketiga ismu al-majrur, yang menerangkan sahibul halnya. Ini yang terjadi pada surat Al-Qasas 21. Bahwa kita apa yang struktur yang terjadi pada surat Al-Hujurat 49 apa Al-Hujurat ya? Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Apa huruf alif itu apa? Huruf alif apa? Yang pertama alif itu. Itu namanya alif istifham. Asal katanya dari yuhibbu. Ditambah alif, ayuhibbu itu artinya alif itu menanyakan, apakah kamu suka? Ayuhibbu ahadukum, salah seorang di antara kamu, ayyakula, untuk memakan lahma akhihi, daging saudaranya, maitan dalam keadaan mayit. Itu bicara tentang hukumnya ghibah,
Ya, hukumnya ghibah. Ghibah itu dimisalkan, inilah amsal, bentuk dalam kalimat yang disebut dengan misal atau amsal, perumpamaan. Dalam Al-Quran ada bentuk kalimat perumpamaan. Dia bukan makan daging akhinya maksudnya. Itu maksudnya ghibah. Ini perumpamaan. Dalam bahasa Arab ada perumpamaan. Maka dalam bahasa Melayu pun terpengaruh oleh bahasa Arab, ada perumpamaan-perumpamaan. Gitu kan? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. An itu masuk huruf mansub. Jadi asal katanya yakulu karena dikenakan huruf mansub an, jadi ayyakula. Dia termasuk nawasib. Nawasib itu sesuatu yang membuat fi'il mudhari jadi mansub. Ayyakula. Ini bab lain, dasar pelajaran. Lahma akhihi, apa yang dimakan? Lahma akhihi. Nah, maitan ini siapa yang dalam keadaan mait? Lagi bercerita tentang dagingnya saudaranya itu dalam keadaan mait. Nah, maka dia menerang sahibul halnya al-maf'ulun bih, objek. Dalam bahasa Arab objek disebut maf'ulun bih. Dalam jumlatul fi'liyah, jumlah yang dimulai dengan kata kerja. Nah, ini sahibul halnya jelas ya. Sekarang yang berikutnya kita lihat. Yang susah itu mengenal sahibul hal, bukan mengenal halnya. Mengenal halnya senang aja. 3. Dia harus ismun, nakiroh, harus mansub. 3 aja kan. Tahu kita semuanya. Ini kalau di sini kita tebak nggak mana halnya? Saya tebak nggak halnya mana? Dari mansubnya ada kelihatan. Rasulan kan? Jadi rasulan itu jelas hal. Yang susah itu mengenal sahibul hal. Siapa yang diterangkan itu yang susah. Susah banget juga enggak. Ya, kita lihat. Arsalna dia fi'il. Hal itu tidak pernah menerangkan fi'il. Jadi kita nggak peduli. Kalau fi'il nggak peduli. Dia nggak akan diterangkan oleh hal. Hal itu hanya menerangkan fa'il, maf'ulun bih, isim nakirah, mubtada, khobar. Nah, fa'il, maf'ulun bih, ismul majrur, mubtada, khobar. Jangan terangkan kan. Coba lihat. Arsalna linnas. Nah, linnas masih mungkin, kenapa? Dia ada huruf majrur yang disebut li. Asal katanya Allah. Kalau dikasih li jadi apa? Lillahi. Makanya disebut huruf majrur. Huruf yang menyebabkan kasroh. Li itu. Makanya arsalna linnasi. Kepada siapa kami mengirim? Kepada manusia. Rasulan. Nah, rasulan ini bukan maf'ulun bi. Banyak orang salah. Ya. Rasulan ini adalah halnya, ismul majrur, ya. Arsalna linnasi rasulan. Tapi bisa juga dia dikenal sebagai maf'ulun bih juga. Karena apa? Karena dia yang dikirim juga. Dia objek juga dan dia hal juga. Tapi kenapa dia pasti hal? Karena dia tidak ada alif lamnya. Dia nakiroh kan. Dia isim dan dia mansub. Rasulan bukan rasulun, bukan rasulin, bukan rasul. Nah, ini yang diterangkan sahibul halnya ismul majrur dalam ayat An-Nisa 79. Al-Baqarah 60. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Nah, kita lihat mufsidin. Ini adalah yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Jamak itu kata plural, mudzakkar itu laki-laki, yang salim, yang bentuknya tidak ada cacatnya. Dalam bahasa Arab itu dalam fi'il ada fi'il ditengok dari segi cacat atau tidak. Kalau salim itu fi'il yang sempurna dalam artian dia tidak ada tasjid, dia tidak ada alif waw, dia dalam fi'il madin sulasi mujarradnya tidak ada alif waw ya, tidak ada hamzah. Itu makanya salim. Maka bentuknya kayak gini, mufsidun asal katanya. Mufsidun itu bentuk marfu'nya. Mufsidin ada bentuk mewakili dua bentuk, dia mansub dan majrur. Makanya kalau muslimin
Ada katanya muslimun kan, asalnya marfu'nya muslimun. Kalau pakai fi, majrurnya fi muslimin. Harabal Quraisyul muslimina. Memerangi Quraisy sebagai fa'il, muslimina maksudnya gitu. Majrurnya pun muslimin sama ya. Jadi ingat kalau itu bedanya. Jadi wala ta'tsaw fil ardi. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Wala ta'tsaw itu adalah nahiyah, larangan. Jangan kamu membuat kerusakan fil ardi. Asal katanya ada al ardu karena huruf jar fil ardi ya. Maka dia berubah menjadi apa? Al ismu al majrur. Ya bentuknya fungsi. Itu yang diterangkan dengan kata-kata mufsidin, dalam keadaan melakukan kerusakan. Jadi kalau kita ada di bumi jangan melakukan kerusakan gitu. Jelas ceritanya. Bagaimana kalau di langit? Ya pakai dalilnya pakai ayat yang lain. Di bumi nggak boleh buat kerusakan. Nah, ayat ini cerita tentang itu. Nah, makanya yang terangkan ismul majrur fil ardinya, stressingnya yang terangkan. Kayak itu Al-Baqarah. Balik lagi. Berikutnya, udah ini ya. Saya permisi kayak resum dulu. Ya, silakan. Oh, udah habis nih terakhir. Udah mau habis. Udah habis itu. Yang itu udah habis. Istirahat dulu aja, di breaknya dulu.